Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kita memasuki minggu ketiga Prapaskah tanggal 22 Maret 2020. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan muliakan, yang saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semua yang akan mendengar dan melihat, kiranya Engkau lengkapi mereka di tengah keluarga, agar mereka dapat mengerti dan mendengar firman ini, dan memampukan serta menguatkan mereka dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, tema kita menunjukkan bahwa waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada minggu ketiga Prapaskah ini, menurut Yudas pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Mohon nanti Bapak Ibu keluarga untuk membacakan di rumah. Jemaat sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan, Yudas merupakan dalam suratnya merupakan sebuah peringatan terhadap penyesat-penyesat yang seringkali membuat jemaat terganggu dalam iman mereka. Kadangkala penyesat itu membawa jemaat untuk senantiasa mempengaruhi, untuk senantiasa membuat kisruh di tengah-tengah kehidupan jemaat, dan kemudian membuat kelompok-kelompok, membuat masalah-masalah, dan tidak melihat kebenaran Tuhan di dalam firman-Nya. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Yudas, yang adalah saudara Yakobus sendiri, untuk menasehati dan mengarahkan jemaat mula-mula di Yerusalem agar mereka memahami sesungguhnya kebenaran firman Allah melalui Yesus Kristus yang mati dan disiksa, dihina, dan mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga ia akan kembali bangkit antara orang mati untuk menyatakan kasih Kristus melalui dirinya. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kadangkala penyesat itu mendesak orang percaya untuk menyerang kebenaran yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Ketika jemaat tidak memiliki pengalaman dan ketika jemaat tidak memiliki iman, semua itu akan membuat mereka tersesat dan membuat mereka menjadi kisruh, membuat mereka menjadi dalang dari segala permasalahan. Yudas menyebut penyesat-penyesat itu sebagai orang yang selalu memberikan kehidupan jemaat berada pada titik terendah. Karena itu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita juga renungkan bahwa penyesat adalah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Dan juga penyesat itu sering membuat jemaat itu kebingungan untuk melihat masa depannya ke depan. Dan penyesat itu juga melakukan yang sangat beragam perbuatan-perbuatan mereka yang jauh dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Penyesat ini datang dalam bentuk beragam arah dan tujuan. Ia mengajak umat
untuk melawan firman Tuhan. Ia mengajak umat untuk bertentangan dengan semua pemimpin-pemimpin gerejawi. Karena itu, gereja harus mewaspadai hal-hal tersebut. Dan gereja juga harus mampu melawan para penyesat-penyesat itu, agar keutuhan dan iman jemaat tetap terjaga dan tidak jatuh ke tangan penyesat-penyesat itu. Gereja harus bisa menolak penyesat-penyesat itu. Dan gereja harus mampu memberikan kehidupan baru bagi jemaatnya melalui tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan jemaat atau perbuatan para pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan petunjuk yang jelas kepada umat-umatnya. Mereka melakukan perjabulan. Itulah kesenangan penyesatan. Mereka ingin agar kehidupan jemaat sama seperti Sodom dan Gomora, yang kejahatannya adalah membawa kita pada penghukuman. Tentu sebagai aplikasi yang jelas bahwa hidup kita, hidup dalam persekutuan sebagai orang Kristen, haruslah beriman kepada Yesus Kristus dan harus mewaspadai apa yang kita harus hadapi, baik secara fisik, bahkan ajaran-ajaran yang datang menimpa kehidupan berjemaat. Karena itu, di zaman sekarang ini, kita sedang diperhadapkan dengan yang kita kenal dengan virus Corona 19 atau COVID-19 yang membawa kita menjadi rasa takut, yang membawa kita untuk sementara menghentikan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi karena itu adalah suatu jalan yang positif yang kita lakukan berkenaan dengan surat gembala dari Majelis Sinode GPIB dan MPH PGI dan anjuran pemerintah agar kita pun turut serta memutus rantai COVID-19 ini demi kehidupan keluarga kita, demi bangsa kita, agar ke depan kita selalu memperoleh yang terbaik. Karena itu jangan menyebar kebohongan di tengah-tengah kita, jangan menyebar hoax di WA, di media sosial, dan di mana-mana, supaya kehidupan kita selalu ada. Jujur adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak sekali yang terjadi. Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir yang positif. Tuhan mengajarkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita yang jernih, dibaringi dengan iman percaya kita kepadanya, supaya kita bisa mewaspadai apa yang akan terjadi. Contoh COVID-19 haruslah kita jaga, dan menghentikan kegiatan itu adalah memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena itu sebagai orang percaya, tetaplah kita berdoa, memohon akan kekuatan tangan Tuhan untuk bersama dengan bangsa kita, memohon akan arahan dan petunjuk melalui firman-Nya. Karena itu tangan kita kosong, mulut kita masih ada untuk minta doa, berdoa kepada Tuhan, supaya kita selalu saja dibimbingnya, dijauhinya dari segala rentangan, kejahatan, penyesatan, bahkan termasuk virus COVID-19 ini. Karena itu tetaplah dalam imanmu, berdoalah, dan untuk dunia ini, untuk bangsa kita, untuk gereja kita secara khusus GPIB, dan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dan berdoa juga untuk kehidupan jemaat damai sejahtera. Karena itu, biarlah jemaat melipatkan tangan dan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doamu.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pokok doa, di tengah jemaat atau di tengah rumah tangga kita, sebagai pokok doa kita mohon didoakan agar jemaat GPIB secara umum dan GPIB secara khusus di Damai Sejahtera dijauhi dari virus COVID-19. Dan berdoa juga untuk pemerintahan kita, berdoa juga untuk jemaat kita yang sakit sesuai dengan yang ada di dalam warta jemaat. Itu aja, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.